وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ Yaltamisu fihi ilman, sia yang menempuh suatu jalan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam rangka taqarrub ila Allah, apakah wirid pengajian, majelis taklim, jumatan atau kegiatan-kegiatan majelis ilmu lainnya, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, Allah bantangkan jalan menuju surga baginya. Jadi awak sadang berjalan dan jalan itu ujungnya adalah surganya Allah. Nah, tadi tamthil yang beliau sampaikan tadi itu dengan contoh perumpamaan 10 juta gitu. Nah, itu keahlian beliau dalam ilustrasi seperti itu. Tapi kalau Allah enggak, bukan duit, lebih dari itu, nah, kan sudah baik, karena jalan ke masjid itu adalah jalan yang sangat dan paling berat. Kalau dia ada perlombaan atau kegiatan, kalau pagi-pagi itu malam itu, atau ayo, ada hadiah dulu kupon undian ini macam-macam lah gitu kan. Ada dispenser, ada sepeda gitu kan. Itu jam 4 udah bangun, jam 3 udah siap-siap itu, udah mandi segala macam itu. Udah disiapkan sepeda kalau pakai sepeda gitu kan. Kayak jalan santai gitu kan. Di mana subuhnya Allah Akbar. Karena nyata gitu kan, nampak. Hadiah itu nampak gitu kan. Sayang sabuk ini kan belum dinampakkan secara fisiknya. Nah, jadi disitulah kehebatan orang beriman itu memahami hal-hal yang gaib. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi beruntunglah awak lain selalu istiqomah. Jadi banyak sebenarnya keuntungan kita rumah dari rumah saji, lain datang ke rumah saji, selalu mendengarkan kajian taklim, sholat berjamaah, kita pelihara, itu sudah besar keuntungannya itu. Karena Allah sindir dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman. Jadi orang iman itu memang punya taruhan terus. Janganlah gara-gara harta dan gara-gara anak. Nah, kan buah itu penyebab manusia itu lalai itu. An zikrillah, membuat kamu lalai untuk taqarrub ila Allah, ingat kepada Allah. Jadi untuk ada lawak rumah dekat masjid, datang ke rumah saji. Tapi musibah besar, rumah dekat masjid, hendak mencukup-cukup ke rumah saji itu dengan berbagai alasan banyak. Nah, gitu. Nanti malaikat tidak perlu alasan itu. Pada datang ke masjid itu, anak sadar dulu, besok lah datang. Pada datang ke masjid, cucu lah, panik buat cucu. Cucu itu bukan tanggung jawab kita. Cucu itu adalah mak yaya. Nah, gitu. Kan ada juga itu nenek-nenek itu mama beralasan gara-gara cucu dah ini ke rumah saji. Cucu itu bukan menjadi faktor. Enggak. Kecuali kalau suami kita sedang terbaring di rumah sakit, beliau itu wajib kita mengurus. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya baginda Rasul menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati. Nah, ini kajian kita sekarang musibah besar yang mengancam umat di akhir zaman ini. Sayati zamanun ala ummati,
akan datang kepada umatku suatu ketika, suatu zaman di kala itu, apabila datang atau alun, wallahu a'lam, la yabqa minal iman illa ismu. Iman itu hanya sekedar tinggal namanya saja. Lain iman, lain. Oke, kita tinjau kajian dulu. Oke, iman itu artinya bu, percaya. Ya bu, ya bela bu. Iku ada bu, ayah. Percaya udah ibu koi, lain itu udah dia udah. Ayah, tapi percaya itu yakin, apa nak boleh yakin. Betapa harus di mana wah. Enggak ya, jangan. Oke itu. Ternyata iman itu bukan hanya percaya. Nah, itu kita perhalus namanya. Iman itu tetap pada posisinya iman atau mengakui atau meyakini. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya bu? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Biasanya kan seperti itu ya. Aku bersaksi. Nyo ada kesaksian lawan itu bisa diterima, ada bisa tidak. Bang, bawa pengadilan jam sekian di situ tanggal itu apa yang saya lihat? Tidak. Kesaksian apa ada diterima. Jadi iman itu aku mengakui, nampak dan nampak dimantu kapal luar, wajib hukumnya mengimani. Kalau wajib itu kan nampak lewat begitu. Kan kita belum pernah ketemu. Secara kasat mata Allah pernah masuk di malaikat itu. Udah Pak? Belum ya. Tapi awak meyakini tidak ada malaikat. Meyakini. Udah pernah masuk ke dalam kubur, ke alam kubur? Belum. Yakin tidak ada alam kubur? Yakin, iman. Jadi mengimani, mengakui, meyakini. Aku mengakui, awak mengaku, mengimani, meyakini. Itu iman itu kajiannya. Nanti akan datang kepada umatku di akhir zaman, iman itu hanya sekedar namanya saja. Lah bagaimana lah itu? Tetapi apabila bertentangan dengan rukun iman, apabila dijalankan rukun iman itu, dia tidak mau tahu. Pokoknya lah bagaimana lah tu. Nah, inilah usaha Luqman meyakini anak. Baca dalam surah Luqman ayat 13 sampai 19. Metode pendidikan Luqman terhadap anak. Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau persyarikatkan Allah. Itu tauhid itu. Mantapkan. Anak itu lo punya bibit, lo punya dasar, cuma dimantapkan keyakinannya itu. Jadi sesekali dialog dengan anak di rumah, baca itu masalah kematian, baca itu masalah ini, segala macamnya biasa, supaya tidak alergi waktu. Nah, penyampang ayah ada dua bisul, tidak ada papa atau mama, tidak ada bisul lain, apaan? Itu penting. Itu memantapkan keyakinan anak supaya tidak ragu. Ya boleh kau dah sholat, tidak apa-apa, tapi sanggupkah kamu nanti dibakar? Pola ini sini, ambil kopi. Ada lagi nyo, acara sensitif. Tiang ni maaf itu belum seberapa. 70 bandingannya, anggaplah 69.
Korupsi di dunia itu kan berat itu. Kalau api yang paling wangi di dunia itu api yang warna apa? Ibu-ibu masa pakai kompor gas ya? Warnanya apa itu? Merah atau biru? Biru ibu ya. Kalau bapak yang api itu las, warnanya itu kalau ada yang api biru ya, itu tajam itu. Kehebatannya itu. Nah, ada yang lebih hebat itu hitam warnanya. Iblis itu direndam di sana itu 1000 tahun itu. Nah, itu belum seberapa. Jadi tidak kuat kita. Nah, jadi oleh sebab itu ternyata iman itu menyelamatkan. Nah, iman itulah dan akan diterapkan ke generasi awal. Nanti akan datang di akhir zaman kepada umat kata Rasul, iman hanya sekedar tinggal namanya saja. Dia sudah mengaku, dia sudah mempercayai kepada Allah, lain juga. Dia mengaku iman kepada Allah, kepada yang lain dia juga diakuinya. Saya kepada benda-benda karomah, kepada batu-batu cincin, walaupun nama pakai cincin itu pembagian murah, dan yang tidak dipakai itu ada jalan pahala. Ya awal beli ada, nah gitu. Pemberian orang itu kan terima kasih dipakai itu ibadah kan pahalanya tuh, nah begitu. Jadi nilai-nilai spiritual babi itu enggak boleh. Dulu ada dalam batu cincin, tahun barat terkenal dulu. Oh datang, hebat itu. Di mana-mana ada batu cincinnya. Jadi iman yang sampai kaya, keyakinan awak itu mantapkan, kuatkan, tanamkan kepada generasi yang baru. Model saja situasi dan kondisi, apalagi zaman itu selalu berubah. Karena belum ada yang bakoh di alam dunia ini, dia selalu ada perubahan. Nah, iman yang sampai berubah, keyakinan awak yang sampai mati. Tantangan itu pasti ada. Masih hidup awak ini tahun 2021, nah apa model itu tantangan apa? Apalagi nanti 5, 10, 20, 50 tahun yang akan datang. Entah apa kata jadi. Berat tantangan itu. Kalau iman generasi anak muda-muda awak hendak dikuatkan, hendak istiqomah, ya jelas pasti ambruk, bertukar. Banyak mencampur adukkan sekarang antara yang hak dengan yang batil. Walau minal Islam ila rasbuh, Islam itu hanya sekedar tinggal lambang-lambangnya saja, merek-mereknya saja. Sedang itu berusaha kawan untuk menghancurkannya, untuk merusak, memporak-porandakan, menjauhkan dari umat, menjelek-jelekkan Islam. Itu tantangan itu. Istiqomah di situ. Setiap sesuatu itu ada tantangan. Karena itu sunatullah. Hidup di alam memang seperti itu di dunia itu. Kalau nampaknya susah, mana hidup di dunia kok tidak susah. Jalani saja. Gitu. Allah sudah men-setting dengan sebaik-baiknya. Aturan Allah itu tidak pernah bertentangan dengan keinginan manusia. Tapi keinginan manusia itulah yang tidak mau mengikuti aturan Allah. Karena keinginan manusia itu dia hanya pada posisi akal, belum sampai kepada posisi iman atau agama. Kalau sampai pada posisi iman, insya Allah aman. Kan Allah memberi 4 hidayah. Satu adalah naluri, insting. Kalau anak ketek umur sehari 2 hari, kalau lapar makanya bu menangi. Kalau nyawi menangi juga. Kalau ada binatang buas dagingnya menangi juga. Nyawa basah menangi juga. Saja itu menangi. Tidak dia menangi lebih baik kencang. Oh betul. Selesai urusan itu. Senjata itu. Kedua
yaitunya panca indera, pengimbangan hidayah pertama, merasa, meraba, melihat dan segala macamnya. Yang ketiga, akal. Banyak manusia hanya sampai kepada hidayah akal. Akal itu kawati, tidak bisa menembus sesuatu. Karena akal itu juga ciptaan manusia, ada batasannya. Panca indera juga seperti itu. Makanya kalau nak makan di akal manusia, jangan diakal-akalin. Kalau ini begini, kok dia apa? Baca doa, kok dah adil itu? Bahkan menjadi urangnya di maya ada, ibu ada. Ada tak manusia seperti itu? Ada ya Bu ya? Nabi Adam alaihissalam tidak usah dipikirkan dengan akal, logika, tidak masuk akal. Bahaya. Ayah ada doro, nyoman dia lainnya. Itu tidak perlu dipikir. Itu makanannya hidayah yang keempat, agama, iman gitu. Makanya kalau datang makan dia jangan diakal-akalin, nanti bisa stres di dunia. Jadi agama itu pemahamannya adalah pemahaman spiritual, mengikuti aturan Allah, wahyu, standarnya Al-Quran dan Sunnah. Sumbernya itu di situ. Sumber hukum yang tertinggi di alam dunia ini adalah Al-Quran dan hadis. Tidak boleh bertentangan dengan itu. Ada hukumnya, hukum adat dan istiadat, tidak boleh bertentangan. Makanya di dalam adat Minang itu ada basandi syarat basandi kitabullah, tapi belum titik di sana, koma baru syarat mengatur adat memakai. Nah, itu sambungannya itu ayat di kecian agama ulangan pada wajib memakainya. Maka tidak boleh hukum adat bertentangan dengan hukum agama, hukum syarat, aturan Allah. Kalau ada pertentangan, pakai aturan Allah, aturan syarat, tinggalkan aturan adat. Kadang-kadang kan, contoh, diantaranya kalau ada meninggalku biasanya lah sampai ada yang 3 hari pakai mayat kabuju hati rumah, itu tidak boleh sepanjangnya lagi. Lah menyalahi aturan agama, segerakan. Ada beberapa hal yang harus disegerakan. Satu, yaitunya kalau di Minang, rumah gadang ketirisan. Kalau dah ada yang dijual, gak ada yang kapan lalu pakai, gadang jual untuk pakai rumah gadang. Dan kedua, gadang ada dua lagi. Mohon maaf bapak ibu, kalau di orang Minang tak tahu. Tidak selesai dia yang zaman dia turun di niat mama untuk pencarian, membantu. Dan ketiga, mayat kabuju hati rumah. Kalau mayat ada buju hati rumah, segerakan. Jadi langkah aturan agama. Oh, ditunggu dulu. Anak adu pulang ada. Anak adu membantu bagaimana semacam itu. Maka itu dia. Boleh. Jadi Islam itu hanya tinggal sekedar lambang merek-mereknya saja. Berorganisasi ini Islam. Kadang-kadang di dalamnya kotor-kotorkan juga, berantakan juga, dan sesuai dengan syariat Islam. Dua organisasi Islam, tapi dalam rapi adanya Islam penting namanya. Tidak ada dalam Islam, tidak ada penting. Musyawarah. Jadi nilai Islam itu tidak diamalkan. Bahkan kalau dalam riwayat Rasulullah itu kehidupan beliau sangat sederhana sekali. Bahkan dalam sirah kita lihat beliau sempat tidur di atas pelapah
Bahkan muncul dari mulut beliau, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kalau istri beliau Rasulullah itu, istri Rasul apa sih? Orang ini Rasulullah yang tahu apa lah. Pernah kita baca dalam kitab Purnama Para Madinah itu 15. Begitu bahagia. Kenapa? Nilai-nilai Islam itu diterapkan di dalam rumah tangga itu, mulai dari A sampai Z. Nilai Islam itu yang perlu. Kalau nilai-nilai Islam diterapkan, insya Allah. Makanya konsep mencari jodoh itu yang penting itu agama itu sangat terpenting itu. Kalau agama aman, tinggi agama, calon suami, calon istri, istri dan suami itu, nah itu nggak dimasak, dia galah-galahan mah. Walaupun mana pada bapak, sesudah galah itu bapak ya. Tapi artinya apa? Tidak mengeluarkan hal-hal sifatnya yang tidak baik. Nah, itu kerimakan kan hukum itu anggur dan kode begitu. Boleh kita kan sering menasihati pemuda-pemuda dan kaum ini. Ustaz, kalau ada guru-guru di rumah tapi itu malah saya diwakil. Bilo kau ini, kalau ini kau belum nasihati. Artinya kalau awak menjadi orang semando itu, bakatung di bawah-bawah, mandi di bawah-bawah. Artinya apa? Bahwa nilai-nilai Islam itu dihidupkan dalam rumah tangga. Kalau Islam menjadi dasar, standar, insya Allah, Allah akan memberikan keberkahan. Kan berkah itu yang sangat penting sekali. Jadi akan mengancam di akhir zaman kepada umatku kata Rasul, la yabqa minal Islam ila rasmu. Islam itu hanya sekadar tinggal nama-nama lambang-lambangnya saja. Nah, kita berharap jangan hanya seperti itu. Rumah saji dan cat itu isi imaratul masjid. Jadi tugas pengurus masjid itu baik sebenarnya itu bangun fisik, bangun mental, spiritual. Karena dulunya masjid rancak kalau kosong dibuka sekali seminggu, isinya putih lama. Enggak. Pernah tugas pengurus itu. Di samping membangun fisik, membangun mental, spiritual. Jangan fisiknya saja dikejar. Megah, mewah, uang segala macamnya hebat. Akhirnya mereka orang baik menjadi foto-foto di situ. Hanya sekadar foto, kurang ajar itu kabur kok. Kan kacau ini jadi nggak benar juga. Jadi bagaimana nilai-nilai Islam itu kita terapkan dalam rumah tangga kita? Kalau start di rumah tangga, makanya mulai dari rumah tangga dulu. Nyanyi-nyanyi bapak ibu dulu kan ada itu lingkaran kecil, lingkaran besar. Dari yang kecil dulu rumah tangga. Jangan menuntut banyak kepada orang luar. Pendidikan awal di otak hati bukan dari misi. Pendidikan dari rumah tangga dulu. Startnya dengan dasar-dasar Islami, dasar-dasar agama. Dalam Islam itu tidak ada yang kurang. Ada yang kurang. Kadang kalau di kuliah di kampus-kampus bangga dengan teori ekonomi dari barat, teori pendidikan dari sono, dari ini semua. Islam itu awal seorang yang memperkecilkan, memperkecilkan. Dengan modal yang sedikit-dikitnya, hasil-hasil yang sebesar-besarnya, tentu memakai hati botil, padahal tidak, konsep dalam Islam itu halal dan thayyibah. Dari Islam. Jadi supaya tidak mengancam anak dan generasi, nilai-nilai Islam kita terapkan
Dan semua tujuannya itu adalah bagaimana kembali kita menghidupkan nilai Islam itu. Jangan alergi dengan Islam itu sendiri. Ada tantangan, iya, itu biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian yang ketiga kata Rasul, nanti di akhir zaman musibah besar yang mengancam umat itu wala minal Qur'an ila darsuh. Al-Qur'an itu hanya sekedar ditadaruskan, hanya sekedar dibaca, tetapi tidak diamalkan nilai-nilai Al-Qur'an itu sendiri. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Tapi juga tangga ada elok. Enggak ada sama-sama pengurus bermusuhannya begini. Lingkungan dah benar. Nah, itu kan tak bagus juga. Nah, jadi oleh sebab itu kembali bagaimana Al-Quran itu diamalkan. Konsepnya adalah pengamalan. Jadi kita baca Al-Quran, kita tahu terjemahnya, terjemahannya, kita paham maknanya, dan kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Al-Quran ada perintah sholat. Di dalam Al-Quran ada bagaimana hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Nah, kalau di Minang namanya kato mendaki, kato manurur, kato mandata, kato malaria. Itu kalau dia ada. Dalam Al-Quran sudah ada semuanya. Itu ada. Akan sangat penting. Dan ternyata Al-Quran itu adalah sebagai sumber segala-galanya. Seluruh hukum, seluruh aspek kehidupan, seluruh ilmu, wawasan keilmuan ada di dalam Al-Quran. Kalau ada orang yang mengejian, oh nggak ada di dalam Al-Quran, itu perlu bahasanya diperbaiki. Bukan nggak ada, belum ditemukan. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kemudian diturunkan Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran, nggak mungkin itu. Tapi kalau belum nyampe ilmu manusia ke sono, bisa saja. Belum ditemukan, bisa saja. Kenapa? Karena akal ilmu manusia itu terbatas sifatnya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Bani Israil saja. Allah memberi ilmu itu, tidak beri ilmu kecuali sedikit. Asal sakit, lihat dulu sampai profesor, guru besar. Kemarin guru besar kita meninggal satu di dunia, Profesor Dr. Yahya Jaya. Beliau menguji saya dulu di S11. Bimbing. Doakan semoga beliau mendapat tempat yang baik di sisi Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Jadi Al-Quran diamalkan. Kita amalkan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam bermasyarakat. Berpedomanlah kepada Al-Quran. Insya Allah, kalau pedoman kepada Al-Quran aman. Jangan Al-Quran dihina, jangan Al-Quran dituding, jangan Al-Quran dikata-katai. Itu sudah benar-benar itu. Kadang ada juga ingin menyaingi pendapat-pendapat Al-Quran, dibalas dengan segala macam-macamnya, buatlah ide-ide
ini cari nomor. Nah, jadi di situ itu nggak usah. Al-Quran itu adalah kalam Allah, kitab suci. Tidak ada tandingannya. Di zaman dulu sudah ada yang berusaha untuk menandingi Al-Quran. Makanya kehebatan Al-Quran itu Allah yang memelihara. Maka ada namanya Hafidhul Quran. Ini salah seorang guru kita, Ustaz Izul. Beliau menerapkan Hafidhul Quran di sini. Kita dukung semangat beliau itu, guru Hafiz kita. Jadi kaum muslimin rahimahumullah. Jadi orang-orang yang hafid Quran itu nanti bersama para nabi, aulia, para orang-orang soleh, para malaikat, dan akan memberikan mahkota kepada orang tuanya nanti di surganya Allah. Al-Quran bisa sebagai syafaat. Makanya Allah Rasulullah menyampaikan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'ah. Nanti di hari kiamat sebagai syafaat. Tidak ada pertolongan di situ loh. Sabatun yudillul la dillah illa dillah. Nanti di akhirat, di hari kiamat, di padang mahsyar, tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berat. Perjalanan awal itu masih panjang. Makanya dalam konsep dalam ilmu tauhid itu perjalanan manusia menuju dalam bakar. Nah, itu sudah tuntas malam ini itu. Ada 13 episode yang harus kau lalui. Wajib seluruh manusia melalui itu. Ulangnya pasti melalui itu. Digolek ini sampai yang sampai itu dulu panjang. Jadi oleh sebab itu kita terapkan Al-Quran dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, di mana kegiatan yang kita lakukan, awalilah selalu dengan Al-Quran. Mungkin ada acara baca Al-Quran. Jadi yang mengancam nanti musibah besar di akhir zaman itu kata Rasul, Al-Quran hanya sekadar dibaca, ditadaruskan, tapi tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, malahan bertentangan, malahan berseberangan. Ada kau tanya boleh jam 6:30 lewat segini. Nah, kita bisa kan buka tanya jawab. Ada tahu ada yang akan ditanyakan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, apalagi bapak-bapak, para dosen, guru, ibu-ibu, dan segala macamnya, berbagai macam profesi kita, itu semuanya bisa dibawa kepada Islam. Apalagi guru-guru biologi, tidak tanggung gitu, hebatnya gitu. Apalagi kalau kita bedah-bedah dokter-dokter itu, ini jantung, ini urat, ini segala macamnya darah, bawa semuanya kepada Allah Azza. Kita masih teringat ada pesan Kiai Gus Dur dulu. Ada juga pernah pesan beliau, kalau seluruh guru itu menjalankan agama, membawa kepada Allah, kepada tauhidnya kepada Allah, guru matematika bawa, guru kimia bawa, guru fisika dan segala macamnya, para dosen, para guru bawa kepada tauhid, maka guru agama itu tidak pernah betul-betul, tidak payah kayak gitu. Kenapa? Sudah mentauhidkan semua. Baca Ibnu Sina, Avicenna itu. Beliau kan dokter, tapi terkenal ahli bahasa, ahli Al-Quran. 10 tahun beliau sudah hafiz Quran. Seorang dokter. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Jadi penting bagi kita pengamalan Al-Quran itu sendiri. Kalau diamalkan insya Allah dalam keluarga, dalam bermasyarakat, tidak akan kacau dengan itu. Kenapa? Karena selalu disandarkan kepada aturan Allah dan Rasul. Makanya atiullah, atiur Rasul itu wajib. Wa ulil amri itu adalah relatif sifatnya. Wajib taat kepada Allah mutlak, wajib taat kepada Rasul mutlak. Itu dada tawar. Seluruh umat Islam wajib. Wa ulil amri itu relatif.
pemimpin itu. Kalau pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul, wajib kita mengikutinya. Sami'na wa ata'na. Tapi kalau pemimpin kau berseberangan, bertentangan dengan Allah dan Rasul, tidak perlu diikuti, haram hukumnya. La ta'ati li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Khaliq Allah Azza wa Jalla. Sekarang termasuk kita di Kota Padang, salah satu kota kena PPKM, pembatasan pelabuhan kegiatan masyarakat. Jangan dijadikan PPKM itu sebagai penghalang untuk taat kepada Allah. Tidak boleh. Tapi jadikanlah itu nilai-nilai kebaikan yang harus ada plusnya kepada kita. Ya, kalau ibadah sudah dilarang, itu lain ceritanya. Itu tauhid itu. Tapi kalau situ ada kerumunan, tidak perlu baik, bagus, tidak usah baik, mubazir itu, sia-sianya mah, itu boleh. Jaga kesehatan, cuci tangan, macam kondo, baik lakukan, itu tidak salah. Bahkan menjaga kesehatan cuci tangan itu dalam Islam itu jauh lebih hebat. Kan sering kita sampaikan itu, bahkan menjaga wudhu itu jauh lebih hebat ketimbang hanya sekadar mencuci tangan. Sebelum masuk masjid, sebelum pergi ibadah, itu wudhu dulu. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kau hendak salat maka basuhlah wajahmu. Wajah. Boleh tak Bu? Dia dari bukan rumah. Maya wajah, mulai dari tubuh rambut, rambut dewa, dalam bagian kanian yang di rambut sampai ke tubuh rambut. Bu, jadi bu, rambut dewa. Bagian rambut jatuh. Wajib basah. Maka kalau ada anggota wudhu yang tidak kena air wudhu, itu yang pertama nanti kena. Makanya hati dulu. Yang sering membasuh kaki bagian tumit, kadang sudah kita beri maksudnya. Nah, bagaimana kena air toh? Hati-hati itu. Itu dicela oleh Rasulullah. Tiba-tiba balik. Jadi kaum muslimin rahimahumullah. Jadi sebab itu penting bagi kita. Kita terapkan nilai-nilai Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kita jaga wudhu awal. Kalau tidak ada hal-hal penting dalam kerumunan kita bisa pergi. Jaga kesehatan, banyak olahraga. Imbauan-imbauan terbaik itu kita lakukan. Tapi jangan ibadah yang dipersoalkan, jangan ibadah yang disorot. Tapi sorotlah yang akan membuat umat masyarakat itu mudarat yang lebih besar. Kalau hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hubungan person seseorang hamba. Itu tidak boleh kita sata-sata. Tapi bagaimana kita mendukung? Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin, masyarakat, wabah semakin menjadi-jadi. Yuk semakin banyak kita taat kepada Allah. Itu bagus itu. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Jadi baru ada 3 yang bisa kita sampaikan. Musibah besar yang mengancam umat nanti di akhir zaman. Iman hanya sekadar tinggal namanya saja. Islam hanya sekadar tinggal lambang-lambangnya saja. Al-Quran hanya sekadar dibaca saja. Mudah-mudahan kita terhindar, iman menjadi kuat di dalam diri kita, dalam diri umat. Islam menjadi istiqomah, menjadi pegangan bagi kita. Kita amalkan nilai-nilai iman dan Islam itu. Al-Quran menjadi standar bagi kita sebagai sumber pengambilan hukum agar kita tidak menyalahi aturan-aturan Allah dan Rasul. Mudah-mudahan Allah memberikan yang
katanya